Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Maharani, NPM 2075263 dari Prodi D4 Akuntansi Bisnis Digital Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi manajerial. Apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, pengertian akuntansi manajerial. Kedua, akuntansi manajerial dengan akuntansi keuangan apa sih perbedaannya? Yang ketiga, fokus akuntansi manajerial terkini. Keempat, peranan akuntan manajerial dalam sebuah organisasi. Kelima, pentingnya perilaku beretika untuk manajer dan akuntan manajerial. Keenam, 3 bentuk sertifikasi yang tersedia bagi akuntan manajerial. Pengertian akuntansi manajerial. Apa itu akuntansi manajerial atau managerial accounting? Adalah penyediaan informasi akuntansi bagi pengguna internal di perusahaan. Informasi akuntansi manajerial digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan, memecahkan permasalahan, dan mengevaluasi kinerja informasi. Akuntansi manajerial membantu manajer dalam perencanaan kegiatan organisasi atau perusahaan, pengendalian kegiatan organisasi atau perusahaan, dan pengambilan keputusan yang efektif. Nah, apa sih perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan itu? Perencanaan adalah formulasi dari kegiatan yang terperinci untuk meraih hasil tertentu. Sedangkan pengendalian adalah kegiatan pengawasan dari penerapan sebuah rencana. Lalu, pengambilan keputusan adalah memilih di antara berbagai pilihan yang ada. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak nih, apa perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajerial? Yang pertama, target pengguna akuntansi manajerial berfokus pada penyediaan informasi bagi pengguna internal, sedangkan akuntansi keuangan berfokus pada penyediaan informasi bagi pengguna eksternal. Kedua, batasan pada masukan dan proses akuntansi manajerial bukanlah subjek dari persyaratan untuk memenuhi prinsip-prinsip akuntansi berterima umum yang ditetapkan oleh SN dan SB. Kedua organisasi tersebut menetapkan prosedur akuntansi yang harus diikuti untuk laporan keuangan masukan, dan proses dari akuntansi keuangan harus jelas dan terbatas. Hanya aktivitas-aktivitas ekonomi tertentu yang memenuhi kualifikasi sebagai masukan, dan prosesnya harus mengikuti metode yang berterima umum, tidak seperti akuntansi keuangan. Akuntansi manajerial tidak memiliki lembaga khusus yang mengatur format isi dan aturan dalam memilih masukan, proses, dan penyusunan laporan. Nah, yang ketiga, jenis informasi batasan dalam akuntansi keuangan bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang objektif dan dapat diverifikasi. Dalam akuntansi manajerial, informasi dapat berupa informasi keuangan, informasi non-keuangan, dan lebih bersifat subjektif. Yang keempat, orientasi waktu. Akuntansi keuangan memiliki orientasi historis. Akuntansi keuangan mencatat dan melaporkan kejadian-kejadian yang sudah terjadi, walaupun akuntansi manajerial juga mencatat dan melaporkan kejadian yang telah terjadi. Akuntansi manajerial lebih menekankan pada penyediaan informasi tentang kejadian-kejadian pada masa mendatang. Manajemen misalnya tentu ingin mengetahui beberapa besarnya biaya yang dikeluarkan. Yang kelima, tingkat agregasi. Akuntansi manajerial menyediakan ukuran dan laporan internal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja entitas lini produk, departemen, dan manajer. Pada dasarnya, informasi yang terperinci dibutuhkan dan disediakan di lain pihak. Akuntansi keuangan berfokus pada kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memberikan sudut pandang yang lebih umum. Yang keenam, luas akuntansi manajerial jauh lebih luas dibandingkan akuntansi keuangan. Akuntansi manajerial terdiri atas aspek-aspek ekonomi manajerial, teknik industri, ilmu manajemen, dan beberapa bidang lainnya.
Fokus akuntansi manajerial terkini. Yang pertama, akuntansi manajerial terfokus pada nilai pelanggan, total quality management, dan persaingan berbasis waktu. Nilai pelanggan adalah fokus utama karena perusahaan dapat membangun keunggulan bersaing dengan menciptakan nilai yang lebih baik bagi pelanggan dengan biaya yang sama atau lebih rendah dibandingkan pesaing. Total Quality Management adalah pencarian secara berkelanjutan mengenai cara-cara untuk meningkatkan aktivitas efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan melalui pengurangan pemborosan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan biaya. Informasi akuntansi manajerial terkait biaya produk, pelanggan, proses, dan objek-objek lain yang menjadi pusat perhatian manajemen dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi permasalahan dan alternatif solusi. Yang ketiga, waktu adalah elemen penting dalam semua pasar rantai nilai. Perusahaan kelas dunia mengurangi waktu peluncuran produk atau jasa dengan memadatkan siklus perancangan, penerapan, dan produksi. Contohnya, Hewlett-Packard yang menyadari bahwa lebih baik perusahaan itu mengeluarkan dana pengembangan produk baru sebesar 50% dan lebih besar dari yang dianggarkan daripada pengeluaran tersebut terlambat 6 bulan. Nah, yang kedua, fokus akuntansi manajerial terkini yaitu informasi tentang aktivitas-aktivitas rantai nilai dan pengorbanan pelanggan seperti biaya setelah pembelian dikumpulkan dan dibuat tersedia. Nah, fokus akuntansi manajerial terkini yang ketiga yaitu Activity Based Management adalah tanggal inovatif utama atas permintaan untuk informasi akuntansi manajerial yang lebih akurat dan relevan. Fokus akuntansi manajerial terkini yang keempat adalah posisi strategis perusahaan. Nah, materi selanjutnya yaitu peranan akuntan manajerial. Yang pertama, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan informasi. Yang kedua, bersifat sensitif atas kebutuhan manajer akan informasi. Yang ketiga, melayani sebagai anggota staf dari organisasi dan menjadi bagian dari tim manajemen. Materi selanjutnya yaitu pentingnya perilaku beretika untuk manajer dan akuntan manajerial. Pertama, rasa beretika yang kuat diperlukan untuk menolak usaha-usaha untuk mengubah informasi ekonomi yang dapat menyajikan gambaran yang bukan sebenarnya dari kinerja perusahaan. Yang kedua, banyak perusahaan memiliki kode etik tertulis IMA, memiliki kode etik untuk akuntan manajerial. Nah, akhirnya kita sampai ke materi yang terakhir yaitu sertifikasi yang tersedia bagi akuntan manajerial. Yang pertama ada Certificate of Management Accountant, yaitu ditujukan untuk akuntan manajerial. Yang kedua ada Certificate of Public Accountant, yang ditujukan untuk dan dipersyaratkan untuk mereka yang membuka praktik akuntan publik. Yang ketiga ada Certificate of Internal Auditing, yang ditujukan untuk auditor intern. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.